Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Marine, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 68 Jakarta, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500014717. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajar di SMA Negeri 68 Jakarta dengan uji kinerja pada kelas 10 semester ganjil pendekatan deep learning dengan tema menghindari diri dari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat siang Anda semuanya. Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran siang hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca ayat kursi? Membaca ayat kursi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Doa sebelum belajar. Kemudian doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar ya. Ya, mudah-mudahan sebelum Ibu menyampaikan ilmu ya, ilmu yang nanti kalian pelajari ya bisa kalian ingat dan bermanfaat tentunya. Amin Allahumma amin. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan pertama-tama mau melihat kalian nih, kesiapan kalian terlebih dahulu. Ya, oke, yang laki-laki sudah dipisah duduknya ya? Sudah. Oke. Untuk yang perempuan sudah ya? Ya, pembelajaran PAI pakai kerudung dulu terlebih dahulu, lalu yang laki-laki memakai pecinya. Oke, kelasnya sudah bersih belum?
Iya, karena kebersihan sebagian dari iman. Ya, sudah bersih, lacinya nggak kotor. Ya, jangan kebiasaan menyimpan sampah ya di dalam laci. Oke, saya mau nanya deh, ya hari ini. Ya, hari ini saya mau nanya tentang absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Boleh laporannya? Ya, izin hari ini yang hadir ada 3 orang. Yang pertama Ahmad Sofir, sampai sekarang belum ada kabar. Yang kedua ada Pak Aiko, tadi sempat masuk tapi sekarang izin berpulang karena sakit. Terus satu lagi ada Rajen. Rajen tadi sempat masuk juga tapi izin berpulang. Oh, Rajen sakit ya? Rajen. Yang udah masuk tapi dia sakit. Oke, nanti disampaikan kalau Rajen untuk WA Ibu ya, dia memberikan kabar. Oke, terima kasih Sekretaris. Ya, selanjutnya ya Ibu akan ke depan. Bisa Ibu mulai? Ya, sudah siap belajar? Sudah. Ya, kalian masih ingat gak bab 2 itu belajar tentang apa sih? Ya, boleh. Ya, bab 2 belajar tentang apa? Iya. Oke, silakan. Menjelaskan tentang iman. Ya, su'abul iman. Ya, nah Ibu sekarang akan melanjutkan materi berikutnya di bab 3. Nah, ini judul bab 3-nya. Bagaimana sebenarnya ada korelasi nih antara bab 2 dengan bab 3. Ya, terkait dengan judul ini ya. Judulnya adalah manfaat menghindari ya sikap hidup berfoya-foya, ya sum'ah, ya ria, takabur dan hasad. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, apa sih sebenarnya ya? Ya, apa sih korelasinya antara syu'abul iman? Nah, kan ada 70 cabang keimanan tuh. Ya, atau enggak salah satunya apa? 77 cabang iman. Oh ya, silakan. Ya, apa tuh artinya? Ya, hati ya, harus dijaga hati, lisan, perbuatan ya. Nah, salah satunya adalah sikap ihsan. Ya, kalau di dalam 70 cabang itu adalah salah satunya ya, sebenarnya banyak ya. Salah satunya seorang muslim ya harus wajib menanamkan sifat malu. Nah, itu masuk dalam amal baik ya. Malu itu adalah amal baik. Ya, salah satunya malu. Jadi seorang muslim harus menanamkan rasa malu. Nah, kalau kaitannya dengan bab ini adalah yang tadi syu'abul iman kan sesuatu akhlak mahmudah atau akhlak baik. Nah, ini yang jeleknya ada mazmumah, akhlak mazmumah, ya akhlak yang tercela atau buruk. Maka sifat yang ini tadi dari bab ini ya yang mau kita pelajari, yang pertama poinnya adalah harus dihindari. Maka ketika orang yang sudah punya sifat ihsan, ya tadi malu, sebenarnya banyak ya malu, jujur, harus ihsannya dijaga, harus perbuatannya dijaga, ya maka sebenarnya dia harus menghindari. Itu pertemuan kita adalah pertemuan pertama, ya yaitu adalah melalui pembelajaran the learning cell. Peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, ya takabur dan hasad. Ya, kita akan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dulu, karena kita baru belajar ya, baru pertemuan pertama menjelaskan tentang bab ini. Ya, oke. Lalu selanjutnya adalah peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sebelum ini Ibu ada video. Ya, oke. Nanti kalian definisikan nih, ada part 1 dan part 2, yang mana yang sum'ah, yang mana yang ria. Coba bisa gak? Ya, oke, silakan. Kan pembagian dana pembangunan sekolah sudah terkumpul untuk bagi sebesar 200. Duduk aja, duduk. Gak apa-apa, duduk. Silakan menemui saya setelah ini. Maaf mas, sudah sempat ngasih sekarang. Itu saja hamba Allah. Masya Allah. Sakit dulu ya. Nah, dari video itu yang pertama ria atau sum'ah? Ya. Ya, ria. Yang kedua? Ya, apa itu sum'ah? Ada yang tahu nggak?
Oke, ya nanti dijelasin ya. Oke. Nah, kalian sudah lihat video yang tadi ya. Nah, maka Ibu mau ngajak diskusi dulu nih, ya. Nah, ya kira-kira apa sih, ya? Perilaku foya-foya sebenarnya di kalangan kalian nih, di Gen Z ini, ya apa tuh? Kenapa sih kalian berfoya-foya? Apa? Ya, oke. Untuk di kalangan kami biasanya itu teman-teman atau sahabat kami tuh beli barang-barang yang menurut kami itu lucu, kami menarik untuk dibeli dan banyak orang yang membelinya. Jadi Yeah. karena kami FOMO, istilah Oh gaulnya iya, FOMO, hanya oke. ikut-ikut, jadi kami membeli dan tidak memikirkan manfaat lain yang tertinggalkan, seperti kita seharusnya beli kuota dulu baru beli mainan. Iya. Tapi kita malah lebih Ternyata pilih untuk membeli mainan dulu kayak Labubu ya waktu itu ya. Betul. Labubu Jadi berapa tidak ada duit tuh? Oke, ya. Berarti kita belajar satu hal. Ya, teman-teman, ya ini ilmu juga, baik dari ilmu ekonomi, ya, sosial. Yang pertama adalah namanya kebutuhan. Yang kedua kepentingan. Ya, nah ini emang riskan. Jadi emang riskan, bukan jadi jangankan yang Gen Z, yang kita yang dewasa pun proses ya, sedang berproses itu yang namanya mementingkan yang mana kepentingan atau kebutuhan. Ya. Kebutuhan terlebih dahulu. Ya, yang harus kalian utamakan. Tadi kebutuhan apa kepentingan? Kebutuhan apa kepentingan dulu utamanya? Iya, ada yang jawab kepentingan? Oke, yang jawabannya adalah kebutuhan. Ya. Ya, oke. Nah, jadi kita ke yang pertama, ya, pembahasan yang pertama. Ya, pembahasan yang pertama adalah berfoya-foya. Nah, ini pengertiannya, teman-teman. Yang pertama adalah sikap hidup, ya, hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Oke. Tadi yang pertanyaan pemantik tadi, ya, adalah segala sesuatu yang kalian senangi, yang kalian buat happy, yang seneng-seneng, tapi ternyata minim manfaat. Kayaknya yang kita lakukan masih apa ya happy sesaat. Yang coffee shop, kamu ngeluarin uang kamu sisa segitu 20.000. Setelah itu kamu karena ikut temen, terus kamu minum coffee itu, sisanya habis. Nongkrongnya seneng, happy, tapi pas pulang gimana? Jalan kaki ya dari coffee shop ke rumah gitu. Nah, itu tadi yang Ibu bilang, ya. Segala sesuatu yang senang-senang tapi ya minim manfaat. Oke. Next, ya. Nah, ini adalah dalil tentang larangan bersikap foya-foya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Nah, jadi sesungguhnya ya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, ya. Wa kana syaitana li rabbih kafura. Ya, sadaqallahul adzim. Jadi Quran surat Al-Isra ayat 27 surat ke-17 disampaikan bahwa setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Salah satunya mempengaruhi kalian dengan foya-foya itu tadi. Boros, berlebihan. Ya, jadi kalian coba belajar mana yang kira-kira banyak manfaatnya, kira-kira mana yang banyak mudaratnya, sedikit manfaat. Ya, itu belajar nih mulai kelas 10, ya belajar ya mana yang foya-foya, mana yang kira-kira banyak manfaatnya. Oke. Nah, ada video nih. Nah, ini tugasnya yang ngodain kita nih biar poya-poya. Oke, boleh. Tinggalin Miss Zalitun. Tugasku bikin kalian gak pernah cukup. Barang gak kepake bisikin biar kalian beli. Aku paling suka sama Messi udah gede banget biar kalian borong-borong. Aku bisikin, nah belanja yuk. Self reward dong sayang. Lagi banyak diskonan loh. Kalau ada yang manggil, boleh kakak mampir. Tanya dulu boleh. Aku bisikin, cakep banget itu baju-bajunya. Coba mampir. Beli satu, gratis satu lagi. Nah, di lemari isinya baju dia semua. Malah ada yang belum kepake. Nikmat kalau bikin kalian boros buat pamer. Padahal dompet udah sekarang. Akhirnya uang habis, hutang numpuk, pusing. Disitulah aku tertawa keras.
yang kamu pamerin, dari mana dapatnya, dan untuk apa, akan ditanya di akhirat. Persiapkan itu. Tinggalin, Miss. Oke, ini baru satu, masih ada 4 penjelasan lagi. Masih semangat apa enggak? Oke, masih semangat ya. Semangat. Oke, lanjut next. Yang kedua, ini adalah riya atau pamer. Ya, sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264 ya disampaikan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Wah, di dalam Quran nih ya. Dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi perumpamaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini yang sum'ah nih. Nah, sum'ah adalah diperdengarkan oleh orang lain, ya, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut ya telah melakukan kebaikan. Nah, bedanya apa sih Bu tadi sama riya dan sum'ah? Ya, kalau riya adalah suatu kegiatan, ya. Jadi kalau sum'ah ibadahnya, kalau ini nama kegiatannya. Nah, yang keempat, ada takabur. Nah, pengertian takabur itu adalah menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang minim manfaat. Ya, takabur itu adalah sebagai sombong, ya. Nah, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud ya bersabda, kesombongan ya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah tema-tema kelompok ya. Nanti Ibu bagikan kelompoknya, silakan dibagi. Ya, silakan duduk berkelompok dengan teman-teman. Ya, silakan duduk berkelompok. Ya, silakan duduk berkelompok. Ibu Acak. Ya, dapat kelompok berapa? Ya, silakan lihat. Cowok satu lagi. Yang kelompok ini ya. Oke, sudah dapat ya kelompok ini berapa orang? Bertiga? Hah? Bertiga kan? Antara makinan berempat berarti? Saya berdua dulu. Oh ya udah, ini ya. Dapat kelompok berapa? Karena acak ya. Kelompok satu akan mendapatkan tema. Kamu ya? Kamu? Ya, catat dulu ya judulnya. Fenomena flexing di media sosial antara riya dan sum'ah. Berarti kamu dapat sum'ah dan riya. Ya, nanti Ibu jelasin ngapain aja ya. Oke, judul dulu ya. Udah belum? Ya, riya dan sum'ah. Terakhir ya. Gak usah diputer ya. Muter sendiri. Ya, ben main puter-puteran lah. Untuk kelompok 5 cewek ya? Oh iya, akhwat silakan. Kisah inspiratif yaitu hikmah menghindari sifat takabur dan hasad. Oke, silakan untuk sumber bacaannya dari buku. Nah, untuk tema kali ini adalah kalian sehari-hari aja. Nanti ada yang kalian bahas dari tema ini ya, misalnya
nggak usah dari orang lain, dari kita aja. Dari 5 ini ya, dari 5 siswa ini saling memberikan, oh iya saya pernah pengalaman ini nih. Nah itu boleh sharing jadi satu. Nah nanti ketuanya siapa? Dari kamu kelompok 1 ketuanya? Ya berarti kamu menjelaskan dulu materi tentang yang Suma dan Ria. Ya kelompok 2 tugas sekarang adalah ketua kelompok kamu. Ya kamu menjelaskan ke teman-teman dulu apa sih itu arti dari hasad. Udah jelasin, habis itu teman-teman yang lain membantu untuk mengisi temanya. Nah, tema yang tadi itu adalah kayak cerita. Kalau misalnya hasad, pernah nggak sih terjadi sama teman-teman hasad? Nah, kata teman berempat nih, pernah. Apa sih ceritanya jadiin satu atau salah satu diambil yang menarik atau mau dikasih kesimpulan? Ya, jadi kisah. Ya, betul, untuk cerita. Dan setelah itu apa sih yang harus kalian lakukan? Ini benar nggak sih yang iri yang pernah kamu alamin gitu? Ya, saya pernah hasad Bu, hasadnya begini. Nah, terus solusinya atau ya sebenarnya saya belajar bahwa yang saya lakukan adalah salah karena bla 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 gitu. Oke, ya sini. Nggak usah aja satu aja. Ya, ya hasad aja, gitu. Ada 2 udah diambil 2 yang kelompok anak. Ya. Kamu ketua yang menjelaskan hasad tadi. Hasad sama dari hasil diskusi, emang hasil cerita diskusi terus cerita baru solusi. Saya sendiri. Kamu, ya teman-teman membantu, oke, membantu temanya. Iya, karena ketua kan yang dianggap tutor, iya. Oke, ya itu aja sesuai tema aja di bab hasad. Oke, kasih selamat mengerjakan. Ya, sudah selesai kelompoknya, sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah. Ya, oke, sudah siap? Ya, Sudah. siap presentasi ya? Ya, pada model pembelajaran The Learning Cell, ya, nanti ketua sebagai tutor, kalian sudah kan, tutor masing-masing sudah menjelaskan materi ke teman-teman kan? Sudah, oke, baik. Ya, karena tutor sudah menjelaskan materi, maka tutor ini akan mempresentasikan ya hasil diskusi dengan teman-temannya juga terkait dengan tema yang sudah Ibu berikan. Oke, dari kelompok 1 ya? Iya. Siapa kelompok 1? Saya Bu, kami bertiga dari kelompok 1 mendapatkan tema fenomena flexing di media sosial antara Ria dan Suma. Jadi Ria dan Suma itu seperti merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi sia-sia atau pamer gitu. Nah, contoh dari sikap Ria dan Suma itu misalnya nih, kita bersedekah tetapi kita buat sebagai konten di media sosial untuk mendapatkan pujian dari orang-orang dan juga tidak begitu ikhlas jadinya. Jadi menurut kita, ketika kita bersedekah apapun, kita ikhlas saja, tidak perlu pamer dengan cara memvideokan untuk mendapatkan pujian. Dengan diam-diam saja kita bersedekah, kita akan juga mendapatkan pahala yang begitu besar kok. Sudah. Jadi sekian dari kelompok saya, kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, nanti yang berdiri hanya ketua kelompok saja ya. Ya luar biasa supporternya berarti. Dua-duanya kompak ya. Oke, lanjut kelompok 2 yang mana? Kelompok 5 mana? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Merin atas kesempatannya. Mohon izin Ibu dan teman-teman semua. Aku Kezia selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Kami mendapatkan tema kisah inspiratif, hikmah menghindari sifat takabur dan hasad. Namun kami akan menekankan dan mempoinkan pada bagian hasad. Hasad itu apa sih? Hasad itu sifat dari akhlak mazmumah. Mazmumah itu berarti yang akhlak buruk, akhlak yang tidak boleh kita contoh. Di mana seseorang merasa tidak senang terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Tentunya sifat tersebut merupakan sunatullah dari sifat manusia.
Masalah yang kami identifikasi ada beberapa yang kami ambil temanya. Yaitu yang pertama, banyak dari teman-teman kita itu iri kayak kok dia punya temen langsung dapet ya, kok dia punya temen langsung banyak, cepet, terus langsung nyambung satu frekuensi, kok bisa ya? Ada lagi, kok gue iri ya, ini dia dapat kesempatan terus menerus untuk maju, untuk lomba, untuk dapat prestasi, kok dia terus. Yang ketiga, akademik, kok nilai dia bagus banget ya, kok dia terus menerus dapat nilai bagus, tingkat, nggak rendah-rendah, kok bisa ya? Kita bisa nggak ya kayak gitu? Bisa. Dengan cara apa? Solusinya. Pertama, kita harus mengembangkan diri, evaluasi tentunya. Kita harus berusaha apa yang kita kurang dari dia bisa kita contoh. Kayak misalkan dia rajin belajar, dia rajin bikin catatan. Kita contoh, itu merupakan hal yang baik. Itu merupakan hal untuk refleksi cerminan diri. Selanjutnya kita yang paling penting banget, syukur. Syukur itu apa aja. Bisa jadi pas kita lagi down, tapi kita sehat, kita dikasih kenikmatan. Dia lagi banyak prestasi, cuma tiba-tiba dikasih Allah sakit. Nah, syukur kita dikasih kesempatan untuk masih bisa bernafas dengan baik, nggak pilek, nggak bindang, kita masih bisa bicara dengan baik, kita masih bisa melihat dan mendengar dengan baik. Jadi mohon untuk disyukuri. Jadi itu yang paling penting. Hikmahnya apa? Kita terhindar dari perasaan yang mengganjal hati. Kita jadi lebih saling menyayangi tanpa ada permusuhan, senantiasa bersyukur. Seperti di surat Ibrahim ya Ibu, mohon izin. Ya, Ibrahim ayat 7. Iya, jadi kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka azab yang akan diberikan Allah sangat pedih. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah kita dapat meyakini keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Al-Adil dalam Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Adil. Sekian dari saya, mohon izin Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok. Nah, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, nah kira-kira ada nggak yang dari kelompok, antar kelompok untuk bertanya? Boleh, Ibu persilakan. 2 pertanyaan. Oh, kamu mau nanya? Ya silakan. Sama siapa? Mau bertanya dengan siapa? Temanya tentang web. Ya, oke, silakan. Jadi aku mau nanya kan di anak muda sekarang itu kan apa-apa tuh FOMO ya Ibu ya, apa-apa tuh ikut-ikutan, nanti udah jelasin sama Kezia. Nah, gimana caranya supaya anak muda seperti kita tuh terhindar dari sifat FOMO atau berfoya-foya gitu? Aku mau nanya ke kelompok 2. Bisa tolong jelasin? Oke, baik. Menurut apa yang sudah kami diskusikan dan poin-poin yang sudah disampaikan oleh ketua kami tadi, gimana sih cara kita untuk terhindar dari sikap FOMO untuk berfoya-foya? Nah, yang pertama itu yang pastinya dalam selektif untuk memilih teman. Karena dalam kita selektif memilih teman, pada dasarnya kan kita remaja yang suka ikut-ikutan apa sih yang dilakuin oleh teman kita. Nah, dengan kita selektif, kita dapat mengurangi nih sifat berfoya-foya itu. Nah, untuk yang kedua, kita dapat menyusun daftar skala prioritas. Nah, jadi kita mengurutkan kebutuhan apa saja sih yang bersifatnya itu harus segera dilakukan, harus segera ditunaikan. Nah, itu kita urutkan berdasarkan manfaatnya, jangka waktunya, dan yang terakhir juga seperti yang sudah disampaikan, kita harus bersikap realistis. Jadi kalau misalkan contohnya kita punya uang nih nggak banyak, kita jangan FOMO untuk berfoya-foya ikut-ikutan beli barang-barang mahal gitu. Itu sih apa yang dapat kami sampaikan untuk menghindari sikap berfoya-foya. Apakah sudah cukup? Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih buat 5 kelompok yang hebat hari ini. Tapi Ibu harus pilih 1. Tapi susah ternyata. Iya, susah sih. Bagus semua. Gimana ya? Oke, tapi karena kesempatan kali ini Ibu harus memilih, ya, kelompok terbaik adalah kelompok. Ibu milih yang cowok sama cewek, ikhwan dan akhwat.
Kelompok akhwat Ibu mau milih karena cara penyampaian dan isi ya yang menarik ya. Ibu pilih kelompok 3 ya, maju ke depan. Oke. Ya, untuk yang ikhwan Ibu pilih kelompok 4. Ya, oke. Oke, berdiri ya. Ya, reward dari Ibu. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, reward ya. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya, oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu menyimpulkan? Ada pertanyaan? Buat Ibu? Tidak? Oke. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu akan menyimpulkan ya dari materi hari ini, yaitu adalah Allah salah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasan. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti mendatangkan mudarat. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Oke, ya. Lanjut ke sesi terakhir yaitu asesmen. Ya, asesmen. Ya, silakan buka buku paketnya. Ya, ada tugas ya, asesmen. Silakan kalian mengerjakan di halaman 80 sampai 83, pilihan ganda dan esai. Ya, sudah ketemu? Ya. Ya, silakan nanti mengerjakan halaman 8 untuk di buku 80 sampai 83 ya. Oke, dan dikerjakan esainya. Nah, untuk asesmen sumatif yang